Oke teman, jadi mungkin buat kalian masih inget sama video kemarin ya, exactly hanya satu video sebelum ini, itu adalah momen dimana gue mengatakan oke Bitcoin masih ada kemungkinan untuk dia itu melakukan double bottom. Jadi double bottom di tanggal 25 Mei dan 12 Mei yang satu ini ya, double bottom formation. Ini hanya untuk memakan orang-orang yang menyetel SL di area level 26.500 and then dibikin langsung up kembali ke atas. Mungkin gue bisa replay lagi ya, ini hanya satu video sebelum ini, kalian bisa tonton aja. Ini juga ya, bisa jadi kita dihantam kembali ke bawah ya, ini untuk mengeliminasi orang-orang yang ngelong di level 26.4, dibikin semacam pattern double bottom, and then dibikin naik kembali ke atas ya. Jadi memang untuk plannya tetap masih ada harapan untuk... Gue juga ada memberikan outlook ini di tanggal 28 Mei ya, untuk kemungkinan kecenderungan sekitar 60% bahwa Bitcoin akan ngehit daerah descending resistance dia. Jadi kalau misalkan kalian butuh outlook seperti ini ya, outlook Bitcoin setiap harinya, selain itu untuk outlook altcoin juga ketika Matic di 0,86, ini gue juga ada ngasih sinyal teman ya, untuk Matic terbang sampai 0,95 dan persis di beberapa hari kemudian kita ngelihat koin Matic juga terbang. Jadi ini gratis juga ya, kalau misalkan kalian butuh daily outlook untuk Bitcoin maupun altcoin, kalian bisa join grup ini. Caranya gampang banget, kalian tinggal daftar BingX saja melalui link di deskripsi dan tinggal DM admin untuk join grup ini. Terus buat kalian pengguna baru, kalian juga bisa mendapatkan hadiah hingga 70 juta rupiah dalam bentuk USDT di sini. Kalian juga ada dikasih virtual USDT untuk trading buat pemula ya. Jadi kalian nggak perlu menggunakan uang asli kalian terlebih dahulu. Dan ini hanya kalian bisa lakukan melalui BingX juga ya. Kalian juga akan mendapatkan 0% trade fee kalau misalnya kalian menggunakan link gua. Jadi sekali lagi kalian bisa tinggal daftar aja menggunakan link yang ada di deskripsi. Nah, kalau misalkan kalian ingat ya, di video tersebut gue juga ada mengatakan weekly closing Bitcoin ya, mengenai weekly closing Bitcoin. Di sini selama kita bisa ngehold di atas MA200 ini ya, closingnya ya. Ya, so far ternyata kita malah udah ngepam duluan nih, bahkan ya. Kemarin kan ini masih tipis-tipis banget nih, ada di sekitaran 26,4 atau 26,5. Ya well, kita masih tetap ada di above MA200 gitu ya. Itu sebabnya kenapa gue bilang juga kecenderungan adalah 60% bahwa kita ini ada potensi double bottom and then kita dibikin pump setelah itu. Dan ini terbukti ya, kita lihat saat ini gitu ya. Jadi gampang banget gitu untuk ngeliat MA200 ini ya. Ini weekly MA200 yang ada di garis biru ini, kita ngehit garis ini and then kita kena reject teman-teman ya. Dan saat ini garis ini setelah berubah menjadi resisten ya, kita udah berhasil breakout dan kita menyentuh garis ini sebagai support, itu sebabnya kenapa kita mantul juga. Jadi wajar banget kita ngehit daerah resist and then kita reject, setelah itu kita ngehit daerah support and then kita rebound. Itu secara time frame mingguannya, itu alasan kenapa memang dari kemarin-kemarin gue juga ada bilang bahwa kalau misalnya kalian pengen setel SL, amannya itu di terendahnya 25.800 ya. Jadi bukan ketika pada harga Bitcoin ada di level 26,7 kalian setel SL di level let's say 26.374 yang menjadi low yang ada di tanggal 18 Mei. Enggak teman ya, karena memang rata-rata Bitcoin akan ngebikin long liquidation dulu ya, makan liquidation dulu, setelah itu baru dibikin up. Ini persis gue kasih tahu di tanggal 25 Mei melalui grup ya. Untuk pertama kalinya semenjak 2 bulan Bitcoin break di bawah garis kuning support. Ini cenderung tidak bagus dan pattern break bisa lanjut hingga 25.000. Nah, cuman kita bisa note di sini. Di lain sisi, karena kita belum break new low, last support masih di level 25.850. Dan saat ini kita mendekati level tersebut, sebenarnya ini bisa menjadi kesempatan untuk ngelong Bitcoin karena risk to reward ratio-nya ini benar-benar bagus banget teman-teman, karena kita memang udah mendekati level stop kita gitu. Jadi gua ada kasih signal tersebut persis di harga Bitcoin ada di level 26.000 ya. Jadi kurang lebih ada di sekitaran sini ya. Itu sebabnya kenapa gue bilang ini risk reward-nya benar-benar terbaik karena stopnya ini hanya 1%. Sementara untuk rebound-nya ini targetnya tuh bisa sampai 7-8% teman-teman. Jadi sebenarnya risk reward-nya ini 1/8 hingga 1/10 gitu ya. Risk ya resikonya cuman 1 gitu ya, karena kita loss-nya cuman 1%, tetapi reward-nya bisa sampai potentially up to 10 kali lipat gitu. Jadi memang trade yang bener-bener low risk banget di situ ya. Nah, terbukti kan saat ini kita udah terbang nih. Saat ini posisi kita ini lagi ada di daerah resisten dari descending triangle tersebut sebenarnya. At least sampai saat ini sekarang kita itu belum ngehit teman-teman ya. Kalau misalnya kita connect untuk garis resisten dari descending pattern ini ya, kita akan ketemu ini di level 30.6 and then ini di level 29.9 ya, ini di level 30.000 lah kisarannya ya. And then kalau misalnya kita bakalan ngehit lagi, ini exactly ada di level 28.800 sampai 29.000 untuk Bitcoin. Nah, pertanyaannya kan apakah kita bisa menyentuh area tersebut atau
ini pump yang kita alamin saat ini udah bener-bener puncaknya, and then kita bakalan diterjunkan kembali. Kalau misalkan buat kalian yang nggak tahu, pola descending ini adalah pattern bearish teman ya. Jadi memang ini akan berujung dengan adanya breakdown pada Bitcoin ya. Dan ini juga memperkuat asumsi kita yang kemarin gue udah bahas ya mengenai potensi level 31.000 itu adalah top untuk Bitcoin ya. Pastinya di video kali ini gue nggak akan mengulangi hal tersebut lagi. Kalian bisa tonton di sekitaran 3-4 video yang lalu. At least selama Bitcoin tidak bisa breakout dari descending pattern ini atau breakout dengan konfirmasi di atas level 30.000, ya asumsinya bahwa level 31.000 ini adalah top untuk Bitcoin gitu. Nah, jadi memang untuk jangka pendeknya sendiri kita bisa ngelihat Bitcoin terbang sampai ke level 29.000 ya. Masih ada harapan teman ya. Ya gue tetap aja nggak bisa bilang apakah saat ini kita bakalan ngelong atau tidak. Itu gue bener-bener nggak bisa merekomendasikan karena memang ada potentially ya bisa juga level 28.4 ini adalah top untuk Bitcoin. Jadi nggak harus kita ngehit daerah resist dari descending pattern ini baru kita bisa melakukan short trade gitu ya. Cuman buat yang ingin nge-short gitu ya, at least kita tunggu untuk dia itu ngehit di level ini dulu. Karena memang masih ada potensi Bitcoin untuk upside sampai ke level 28.8 sampai 29.000 gitu. Jadi kalau misalkan tidak tersentuh, well ya berarti kita tidak membuka posisi trade kita dong gitu ya. Karena kan kita ini ingin mengincar untuk posisi trade yang benar-benar risk to reward ratio-nya itu ada di titik terendah ya. Jadi let's say kita nge-short di area level 28.8 ya, untuk SL-nya kita bisa ada di level nih 29.9 sampai di level 30.000. Sementara untuk reward-nya ya maybe bisa 1:3 gitu ya. Kalau misalkan kita lihat SL 4% ya kita bisa setel at least 12% ke bawah gitu ya, 1:3 di sini ya, di momen-momen dia melakukan breakdown dan menuju ke level 25.000 gitu untuk Bitcoin. Tapi kalau misalkan kalian nge-short di sini ya, nggak sabaran gitu let's say ya, and then kalian melakukan open short dari sini, nggak taunya Bitcoin malah terbang gitu, ini SL-nya bener-bener jauh gitu sama level 30.000 ya, ini bahkan bisa nge-hit sampai area 7% untuk SL-nya. Sementara reward-nya itu juga kayak sekitaran sama gitu ya, 12% ya, 1:2, 1:1,5, which is itu not recommended teman ya. Jadi saat ini kita bener-bener lagi ada di tengah-tengah ya, daripada kita memaksakan kehendak kita, whether Bitcoin akan ke level 28 sampai 29.000 ini atau dari sini ternyata kita malah dijatuhkan ya, mending kita nunggu untuk momentum kita untuk membuka trade selanjutnya untuk Bitcoin gitu ya. Jadi memang itu at least saran gue sampai saat ini. Jadi memang untuk ngelong Bitcoin di level saat ini sebenarnya tidak direkomendasikan ya, karena ini bisa menjadi potensi top juga untuk Bitcoin. Di lain sisi untuk nge-short juga tidak direkomendasikan dikarenakan kita belum ngehit daerah resist dari descending pattern ini gitu. Kalau misalkan buat kesempatan ngelong ya, ini udah dari signal atau outlook gua dari kemarin-kemarin lah melalui grup ini ya, dari ketika Bitcoin ada di level 26.1, terus juga persis ketika Bitcoin mantul temannya rebound ke level 27.000 itu juga gua ada ngasih outlook untuk long. Tetapi untuk ngelong ketika dia sudah melakukan breakout temannya sudah ngambil liquidation dari area level ini 27.6, ini kan bertindak sebagai salah satu titik resist terkuat ya selama kurang lebih sekitar seminggu belakangan ya, dari tanggal 15 sampai tanggal 23 Mei. And then kita udah melakukan breakout, baru kita mau melakukan long, ya itu sebenarnya agak tidak direkomendasi gitu ya. Jadi memang untuk saat ini kita tunggu aja teman-teman ya untuk Bitcoin at least buat dia ngehit ke level 28.8 gitu ya. Untuk ngelong ini risk rewardnya ini benar-benar agak jauh gitu ya. Paling ya rewardnya ya, let's say rewardnya itu cuman sekitar nih ya menuju ke resist daerah descending ini cuman sekitar 3,5%, sementara untuk SL ini bahkan sekitar 6,5%. Jadi udah nggak sebanding ya. Itu sebabnya kenapa gue bilang juga untuk ngelong ya sebenarnya ini agak riskan untuk Bitcoin ya, meskipun kita tahu Bitcoin masih memiliki kecenderungan untuk at least ngehit di level 28.8 ini. Jadi saran gue untuk ngelong ya, gue rekomendasiin buat at least nge-close 70% posisi long kalian termannya, dan 30% ini ya kalau misalkan Bitcoin naik lagi ke level 28.8 sampai 29.000. Kalau misalkan itu tidak terjadi, at least kita udah close sebagian besar posisi kita gitu ya. Seenggaknya kita udah men-secure aset kita, maksud gue profit kita, jadi modal plus profit ya udah balik dulu gitu ya, at least seperti itu. Jadi paling kurang lebih sih seperti itu aja teman-teman untuk video kali ini. Not much to say sebenarnya ya, kita masih stay di above MA 200. Nah tapi jangan lupa untuk outlook besarnya ini kita masih ada di dalam potensi descending triangle pattern. Jadi sebenarnya secara MA 200 memang ini hanyalah sebuah rebound, tetapi secara pattern sendiri ya, pattern yang terbentuk sendiri ini so far kita
mengalami descending pattern yang sebenarnya ini cenderung tidak bagus untuk Bitcoin gitu. Paling itu aja teman ya untuk video kali ini. Semoga analisa ini bisa membantu dan seperti biasa sampai jumpa di next video.